Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan pada hari ini, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan izinkan untuk kami akan jalani hari ini. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah, biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat di dalam kami melangkah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Sebelum kita melangkah, mari kita buka Alkitab kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, apa pesan Tuhan pada hari ini. Kita buka dalam Pengkhotbah pasal ketiga ayat yang ke-1. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya, pernah kita ada benak, sering kita bertanya kepada rekan kita, kepada sesak lawan bicara kita mengatakan, mungkin kita bertanya pada diri kita sendiri, sampai kapan masalah ini berakhir? Sampai kapan ada pemulihan dalam hidup ini? Sampai kapan kamu hidup di dalam hura-hura dan hidup di dalam dosa? Sampai kapan kamu hidup di dalam kesedihan, di dalam kesusahan? Sampai kapan kamu tinggalkan Tuhan? Sampai kapan kamu hidup di dalam nafsu duniawi dan lain sebagainya? Ini adalah pertanyaan yang sering kita dengar, yang kita lontarkan kepada teman atau sahabat kita, atau mungkin atas diri kita sendiri. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar istilah batas waktu, kadaluarsa atau masa berlakunya, baik itu tentang suatu kejadian atau makanan atau kegiatan-kegiatan lain, dan semuanya itu tidak ada yang abadi. Semua kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu tentunya ada masanya. Apa masa itu? Masa adalah kurun waktu yang ada batas awal dan ada batas akhirnya. Baik itu aktivitas sehari-hari. Contohnya, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menanam. Dalam perasaan, di dalam timbul ke hati, mungkin ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari. Mungkin yang kita lihat di setiap kehidupan kita, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk merobek, ada waktu perang, ada waktu damai. Saudara kasih dalam Tuhan, semua ada waktunya, semua ada masanya di bawah kolong langit ini. Yang pertanyaannya, sampai kapan semua ini terjadi? Kita tidak tahu, kita tidak bisa memahami itu semua. Tapi yang jelas firman Allah pagi hari ini mengatakan bahwa semua itu ada masanya. Artinya tidak ada kekekalan, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Kalau semua itu tidak ada yang abadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan? Apakah fokus kita itu pada perkara-perkara jasmani, atau fokus kita perkara-perkara rohani? Apakah fokus kita itu pada yang kita lihat atau mengarahkan pada kehidupan kekal kemudian? Apakah fokus kita itu pada hikmat kebijaksanaan kita, kekayaan kita yang kita miliki, atau kekuatan kemampuan yang ada pada hidup kita? Di mana fokus kita? Kalau semua itu tidak ada abadi, kalau semua itu ada batas waktunya, fokus kita itu kita taruh di mana? Kalau fokus kita di dalam hal-hal jasmani, itu tidak ada artinya. Kalau fokus kita pada kekayaan kita, kalau fokus kita pada kekuatan kita, kalau fokus kita pada kepintaran kita, itu tidak ada artinya dan tidak akan membawa kita kepada kekekalan. Tetapi jika fokus kita tentang Kristus, menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, karena Kristus adalah penuh kasih, Kristus adalah penuh keadilan, dan Kristus adalah penuh dengan kebenaran. Oleh sebab itu, kalau fokus kita tentang kasih, fokus hidup kita
keadilan, fokus kita kebenaran. Itu yang akan menjamin kita kepada keabadian. Batas waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, jangan sampai kita sia-siakan. Kalau semua ada masanya, berarti masih ada kesempatan untuk kita berbuat bakti kepada Tuhan. Jangan habiskan waktu, jangan habiskan masa yang tersisa itu untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya, masa atau waktu yang tersisa yang Tuhan beri itu, mari kita gunakan untuk memuliakan, untuk berbakti kepada Tuhan. Sebagai contoh yang tidak perlu kita tiru, kita buka Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14, di situ dikatakan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, sampai kapan kita harus terus berdalih, beralasan untuk kita menyenangkan hati Tuhan? Sampai kapan kita berdalih atau beralasan untuk kita menyerukan nama Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan? Batas waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, jangan sampai sia-siakan. Batas waktu Tuhan diberikan untuk Tuhan menarik saya dan saudara, mengingatkan saya saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan seperti contoh di dalam Lukas yang sudah kita baca saat ini. Banyak alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Banyak alasan kita untuk menyembah Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Kristus, mari ayat yang sudah kita baca pada saat pagi hari ini kita renungkan. Apa Tuhan kurang di dalam menolong kita? Apakah Tuhan kurang di dalam mengasihi kita? Apakah Tuhan kurang memberkati kita sehingga kita terus sibuk dan sibuk? Waktu yang diberikan Tuhan untuk kita harus kita hargai. Tetapi kita tidak bisa menghargai waktu Tuhan. Tetapi setelah waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara pada saat hari ini, waktu yang Tuhan beri, mari kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pesan-pesan Tuhan melalui kita bacaan kita pada saat pagi hari ini. Apa pesan Tuhan yang pertama? Yaitu semua yang ada di bumi ini sudah diatur oleh Tuhan. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ada waktunya diberkati dan ada waktunya belum diberkati. Semua sudah diatur Tuhan. Oleh sebab itu kita semua harus menanti waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara selama kita berfokus hidup kita kepada Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua, kita mau merenungkan, kita mau belajar mengerti atau memahami bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Pesan yang kedua kepada saya dan saudara melalui firman Tuhan, hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Artinya saudara, otoritas ada di tangan Tuhan. Keputusan ada di tangan Tuhan. Kita sebagai orang percaya hanya memberikan yang terbaik atas waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dan pesan Tuhan yang ketiga, yaitu kita tidak bisa memutar waktu. Waktu yang sudah kita lewati tidak bisa kita kembali, kita putar waktunya. Penyesalan tidak ada gunanya. Sebagai contoh kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 27 sampai 28. Di situ diceritakan bagaimana Lazarus dan orang kaya sama-sama mati. Tetapi kesempatan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu tidak bisa dikembalikan lagi. Mereka menyesal setelah mereka dipanggil oleh Tuhan. Mereka ingat kepada orang tuanya, ingat kepada saudara-saudaranya yang selama hidupnya mereka tidak mengenal akan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak mau berbakti kepada Tuhan, mementingkan diri sendiri.
Oleh sebab itu pada waktu saatnya tiba, masa waktunya kadaluarsa itu, batas waktu sudah diambil oleh Tuhan, tidak ada penyesalan di dalam setiap kehidupan kita, karena tidak ada waktu yang bisa diputar lagi. Oleh sebab itu, waktu yang ada saat ini, mari kita pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, pesan Tuhan pada kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu menggunakan masa hidup kita sebaik-baiknya. Gunakan waktu yang ada kita untuk sebaik-baiknya. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di sini ada dua, ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang buruk, ada yang tidak baik. Oleh sebab itu kita harus mempunyai hikmat daripada Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Banyak rongrongan, banyak penipuan, banyak hal yang menggerogoti iman kita. Oleh sebab itu kita mau belajar. Waktu yang diberikan pada Tuhan, semua di bawah kolong langit itu ada masanya. Jangan sampai kita menyesal. Oleh sebab itu pesan Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah memotivasi kita untuk kita melangkah hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Allah menjadi motivasi untuk kami melangkah hari ini. Ampuni setiap salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau beraktivitas, kami mau melakukan pekerjaan kami, percaya Tuhan sudah memberkati kami hari ini. Di dalam nama-Mu kami menaikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.